Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triari Fatul Mafidah. Saya dari Prodi Akuntansi tahun 2020 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi. Di pertemuan kali ini, saya akan melanjutkan materi pertemuan minggu lalu, yaitu tentang penyembuhan uji asumsi klasik. Jadi untuk pertemuan kali ini, materinya yaitu penyembuhan uji hetero dan penyembuhan pada uji autocall. Yang pertama, penyembuhan pada uji heterokedastisitas atau uji hetero. Solusi alternatif untuk mengatasi gejala hetero dalam model regresi. Dalam kasus pengujian hetero dengan uji Glasser, seringkali terdapat gejala hetero. Berikut ini cara yang perlu dilakukan agar model regresi terbebas dari gejala hetero. Yang pertama, melakukan alternatif pengujian lain untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala hetero, seperti uji heterokedastisitas dengan grafik scatter plot, uji Park, dan uji White. Lalu yang kedua, melakukan transformasi data penelitian seperti LM, log10, lag, dan lain-lain. Yang ketiga, melakukan outlier terhadap data yang ekstrim, atau jika diperlukan, maka kita boleh menambahkan sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi atau beragam. Untuk yang kedua, yaitu penyembuhan data pada uji autocall. Faktor-faktor lain terdapat gejala autocall adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya kesalahan dalam pembentukan model regresi. Yang kedua, tidak memasukkan variabel yang penting dalam model regresi. Yang ketiga, memanipulasi data. Dan yang keempat, menggunakan data yang tidak empiris. Jadi untuk uji autocall ini, saya menggunakan uji run test. Jadi untuk uji run test, yaitu merupakan bagian dari statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Dasar pengambilan keputusan dalam uji run test ini yaitu jika nilai signifikannya kurang dari 0,05 maka terdapat gejala autocall, lalu sebaliknya jika nilai signifikan totalnya lebih dari 0,05 maka tidak terdapat gejala autocall. Jadi seperti itu untuk materinya. Kita langsung aja ke prakteknya. Kita ke aplikasi SPSS-nya. Di sini untuk tampilan SPSS-nya sudah terlihat. Langsung saja kita ke penyembuhan yang pertama, yaitu pada uji hetero. Untuk langkah pertama, kita import dulu datanya. Kita pilih filenya. Jangan lupa untuk tipe filenya saya dari Excel. Kita ganti ke Excel, lalu kita pilih datanya. Di sini saya menggunakan data panel, lalu kita klik open. Oke. Nah, di sini sudah terlihat untuk datanya. Kita ke variabel view dulu. Kita hilangkan desimalnya dulu. Seperti ini, biar lebih mudah. Kalau sudah, kita ke data view lagi. Nah, untuk yang pertama, kita untuk melakukan uji Glasser ini, kita klik Analyze, lalu kita pilih Regression, Linear. Di sini kita masukkan variabel Y1 ke dependent, lalu untuk X2 dan X3 kita masukkan ke independent. Lalu kita pilih Save. Jangan lupa untuk checklist yang unstandardized. Lalu kita klik Continue, lalu OK. Di sini untuk variabel res1-nya sudah terlihat. Lalu kita akan mengabsolutkan variabel res1 ini. Dengan cara kita klik Transform, lalu kita pilih Compute Variable. Di sini kita ketik APS res1 seperti ini. Kalau sudah, kita klik All, lalu kita pilih fungsi APS. Sudah ketemu, lalu kita masukkan ke atas. Lalu di sini kita pilih yang res1 ini. Kita masukkan, lalu kita klik OK. Nah, di sini untuk
variabel ABS res1-nya sudah terlihat. Kita lanjut, klik Analyze, lalu pilih Regression, Linear. Nah, di sini kita masukkan ABS res1 ini ke Dependent. Lalu kita pilih Statistik. Jangan lupa untuk checklist yang Estimate dan Model Fit, Continue. Lalu kita pilih Plots. Jangan lupa untuk zip-ret kita masukkan ke X, lalu receipt kita masukkan ke Y. Seperti ini. Kalau sudah, kita klik Continue, lalu kita klik Save. Kita unchecklist yang unstandardized dan juga yang include the covariance. Lalu kita klik Continue, lalu OK. Nah, di sini untuk outputnya sudah terlihat. Kita lihat di tabel koefisien. Bisa dilihat untuk variabel X2-nya dengan signifikan yaitu 0,019, yaitu kurang dari 0,05. Jadi untuk X2 ini bisa dibilang terjadi hetero. Karena untuk nilai signifikannya yaitu kurang dari 0,05. Lalu untuk variabel yang X3, signifikannya yaitu 0,890. Yang berarti lebih dari 0,05. Berarti untuk variabel X3 ini bisa dibilang tidak terjadi masalah hetero. Jadi antara dua variabel yang terjadi masalah hetero adalah variabel X2. Selanjutnya, kita akan melakukan penyembuhan pada variabel X2 ini. Untuk penyembuhannya, saya menggunakan alternatif outlier terhadap data ekstrim atau membuang data yang ekstrim. Jadi, kita bisa lihat dulu data ekstrimnya dengan cara kita klik Grab. Lalu kita pilih Legacy Dialog, pilih Bar. Nah, di sini kita pilih yang simple aja. Lalu kita pilih yang Value of Individual Case. Kita define. Lalu kita masukkan variabel yang bermasalah tadi, yaitu X2, kita masukkan ke bar represent. Lalu kita klik OK. Nah, bisa kita lihat di grafik ini, terdapat salah satu data yang sangat menonjol. Bisa dibilang data ini sangat tinggi dibanding dengan data yang lain. Bisa kita lihat di sini datanya yaitu data yang ke-40. Untuk membuang data ekstrim ini, kita balik lagi ke datasetnya. Kita sudah balik di dataset 1. Kita buang saja untuk yang nomor 40 tadi, yang dapat dibilang yang outlier. Ini kita cut aja, seperti ini. Kalau sudah, kita ke Analyze, lalu kita pilih Regression, terus Linear. Langsung aja kita klik OK. Nah, di sini untuk variabel X2-nya, bisa kita lihat untuk nilai signifikannya yaitu 0,053, yaitu lebih dari 0,05. Berarti sudah tidak terjadi masalah hetero. Jadi seperti itulah untuk cara menyembuhkan menggunakan uji hetero. Lanjut kita ke yang kedua, yaitu penyembuhan pada uji autocall. Yang pertama kita import dulu datanya. Jangan lupa untuk tipe filenya Excel. Oke. Kita ke variable view dulu. Kita hilangkan desimalnya. Kalau sudah, kita ke data view lagi. Untuk yang pertama, kita lihat dulu datanya sudah baik atau ada yang harus disembuhkan. Dengan cara kita klik Analyze, lalu kita pilih Regression, Linear. Kita masukkan Y1 ke Dependent, lalu untuk X2 dan X3,
kita masukkan ke independen. Kalau sudah, kita klik save. Lalu kita checklist yang unstandardized, pilih continue, lalu oke. Nah, di sini untuk variabel res1-nya sudah terlihat. Lalu, untuk yang kedua, kita akan menguji autocall ini menggunakan run test. Yang pertama, kita klik analyze, lalu kita pilih non-parametric test, lalu pilih legacy dialog, lalu pilih runs. Nah, di sini kita masukkan yang res1 tadi ke test variable list. Kalau sudah, kita klik OK. Di sini bisa kita lihat di output-nya terdapat tabel run test. Nah, di tabel run test ini, kita bisa lihat untuk nilai signifikan detailnya, yaitu nilainya 0,000, yaitu berarti kurang dari 0,05. Jadi, dalam data ini berarti terjadi autocall. Karena terjadi autocall, jadi harus disembuhkan. Alternatif yang digunakan yaitu dengan mentransform data dan membuat variabel baru. Kita balik ke tampilan utama SPSS. Untuk caranya, kita klik transform, lalu pilih compute variable. Nah, di sini kita buat variabel baru dengan nama ln y1. Seperti ini. Kalau sudah, kita klik all, lalu kita pilih fungsi ln. Lalu kita masukkan, kita pilih yang y1, kita masukkan, lalu klik OK. Nah, di sini untuk variabel ln y1 sudah terlihat, kita lanjutkan ke variabel yang lain. Kita ganti dengan x2. Kita pilih yang x2. Oke, kita ketik x2 aja. Jangan lupa tutup kurung, lalu oke. Lanjut ke variabel yang ketiga, yaitu x3. Seperti ini. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, di sini untuk variabel ln-nya sudah selesai. Lalu kita munculkan untuk variabel residualnya. Dengan cara kita klik analyze, lalu kita pilih regression, lalu pilih linear. Untuk ln y1 kita masukkan, bentar. Ini kita keluarkan dulu, kita masukkan yang ln y1, lalu ini kita keluarkan juga, kita masukkan yang ln ke independen. Seperti ini, kalau sudah kita klik OK. Selanjutnya, kita uji normalitas dengan cara kita klik analyze, lalu pilih non-parametric test, lalu legacy dialog, one sample gs. Nah, di sini kita masukkan yang res2. Lalu klik OK. Di sini untuk res2-nya sudah terlihat, berarti kita tinggal melakukan penyembuhan autocall, yaitu dengan cara mentransform ln ini menjadi lag. Langsung aja kita transform. Kita transform satu persatu untuk variabelnya. Untuk yang pertama, lag ln y1 seperti ini. Lalu di sini juga lag ln y1. Lalu oke. Lanjut. Yang variabel x2, di sini kita ganti x2 juga. Kalau sudah, kita klik OK. Lanjut ke variabel yang terakhir.
seperti ini, lalu kita klik OK. Oke, di sini sudah muncul. Selanjutnya, kita memunculkan residual untuk variabel lag dengan cara kita klik Analyze, lalu kita pilih Regression, lalu Linear. Nah, di sini kita masukkan yang lag Y1, seperti ini. Yang independen juga kita masukkan yang X2 dan X3. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, di sini untuk REST3-nya sudah terlihat. Lalu kita transform REST3 ini menjadi lag. Dengan cara kita klik transform, lalu pilih compute variable. Di sini kita ganti lag REST3. Seperti ini. Lalu di sini lag, pilih yang REST3. Kita masukkan, jangan lupa tutup kurung, lalu OK. Nah, variabel lag REST3-nya sudah terlihat, berarti kita untuk step selanjutnya yaitu memunculkan tabel koefisiennya. Dengan cara kita klik Analyze, lalu pilih Regression, lalu Linear. Nah, di sini dependent kita ganti dengan REST3 tadi ini. Lalu untuk yang independent, kita keluarkan dulu, kita masukkan yang lag REST3. Seperti ini. Lalu sudah, kita klik OK. Nah, di sini kita lihat di tabel koefisien. Di tabel koefisien ini kita lihat variabel lag REST3 ini, lalu di kolom yang B. Di sini nilainya yaitu 0,876. Kita ingat 0,876. Jadi nilai ini itu digunakan untuk mentransform berikutnya. Kita balik ke tampilan utama SPSS. Langsung aja kita klik transform, lalu compute variable. Kita transform ln y f. Seperti ini. Di numeric expression ini kita isi dengan ln y1, kita masukkan, dikurangi nilai tadi 0,876, lalu dikalikan dengan lag ln y1. Seperti ini. Kalau sudah, kita klik OK. Lanjut ke variabel lain. Kita ganti dengan X2. Di sini juga X2. Oke. Lanjut ke variabel yang terakhir, X3. Oke, sudah terlihat. Lanjut, kita klik Analyze, lalu pilih Regression, lalu Linear. Nah, di dependent ini kita masukkan yang ln YE tadi. Ini kita keluarkan. Kita masukkan yang ln X2F dan ln X3F ke independent. Lalu kita klik OK. Untuk step yang terakhir, uji run testnya yaitu kita klik Analyze, lalu pilih non-parametric test, dikasih dialog, pilih yang runs. Kita keluarkan dulu ini, kita masukkan yang test terakhir, seperti ini. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, di sini untuk tabel run testnya sudah terlihat. Bisa kita lihat di nilai signifikan totalnya yaitu 0,429.
Jadi nilai signifikan 0,429 ini bisa dibilang lebih dari 0,05. Berarti data yang kita sembuhkan tadi bisa dibilang sudah sembuh atau sudah terbebas dari masalah autopol. Jadi seperti itulah untuk penyembuhan data pada uji autocall dan uji hetero. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.